atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan, bahkan boleh membunuh kekristenan. Tetapi saya mempertahankan iman saya, kekristenan saya dengan bangga, dengan kebaikan-kebaikan dan keberanian. Bahkan saya masuk penjara hanya sekedar agama apa yang saya nistakan. Jadi tolol banget, orang tolol. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Nah, saya sekarang bersama pelapor, beliau Jessica dari masyarakat ya, dari masyarakat Muslim. Saya juga saksi di kasus ini. Pendeta Saifuddin Ibrahim minta hapus 300 ayat Al-Quran. Melansir dari fajara.co.id, Panglima Santri Jawa Barat atau Jabar, UU Ruzanul Ulum mengecam pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim soal permintaan penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran karena dianggap mengandung ajaran radikal. UU yang juga merupakan wakil gubernur Jawa Barat itu menyebut pernyataan Saifuddin soal pondok pesantren yang disebut sebagai penghasil produk-produk radikal juga tidak tepat dan melukai perasaan umat Islam. UU mengungkapkan, radikalisme merupakan tindakan memaksakan pandangan maupun kehendak yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Untuk itu, ia mengatakan sangat tidak tepat jika menyandingkan ponpes sebagai bentuk tindakan radikal. Yang dinamakan radikal itu seseorang ataupun kelompok yang memaksakan kehendak ataupun keinginan yang bertentangan dengan agama, menghalalkan segala cara, yang penting mereka berhasil tujuannya, ujar UU kepada awak media di Kabupaten Indramayu Selasa 15 Maret 2022 kemarin. Saya sebagai kelompok pesantren tersinggung dan tidak terima pesantren disebut produk orang radikal. Justru produk pesantren adalah orang-orang yang berjasa terhadap bangsa dan negara, terutama dalam implementasi Pancasila, tegasnya. UU juga sangat tidak setuju dengan pernyataan Saifuddin terkait 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus atau direvisi karena mengandung nilai-nilai radikalisme. Menurutnya, umat Islam tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Umat Islam saja tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, apalagi non-muslim seperti pendeta, tegasnya. Untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kata UU, tidak cukup dengan tekstual saja, namun juga konteksnya harus dipahami dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Para ulama juga minimal harus paham 12 fan atau bidang ilmu agama Islam yang membutuhkan waktu sedikitnya 12 tahun dalam mendalami dan memahaminya. Untuk mempelajari 12 fan ilmu Islam itu di pesantren, saya butuh 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu tidak bisa dengan mandiri, harus ada sampingan ilmu yang lain, ungkap UU. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang sangat luar biasa, jadi orang yang menafsirkannya pun jangan orang yang biasa-biasa, harus orang yang luar biasa ilmu agamanya, imbuhnya. UU berharap agar masyarakat di Jabar tidak terprovokasi pemberitaan di media terkait hal tersebut. Masyarakat, kata dia, juga diminta lebih kritis lagi dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya pada penjelasan Pendeta Saifuddin yang dinilainya sudah menyakiti kaum muslimin. Tolong jangan menghina kitab suci kami, karena ini akan membuat luka hati umat mayoritas. Umat yang baik adalah umat yang menjaga agamanya sendiri. Menjaga agama sendiri bukan berarti harus menyerang agama yang lain, tegas UU. Saya harap masyarakat jangan terjebak dengan statement itu atau terkecoh dan bahkan mengiyakan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Kita tetap saja sebagai umat Islam
Pegang apa yang disampaikan oleh para kiai dan ulama, pungkasnya. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria meminta Menteri Agama penghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kaos hitam sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme. Dia juga berkata supaya Menteri Agama mengatur kembali kurikulum di pondok pesantren. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar, bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren. Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya, yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua, kata pria tersebut dalam video yang disebut-sebut bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Selain itu, dia mengatakan terdapat 300 ayat di Al-Quran yang memicu sikap intoleran, sikap radikal, hingga membenci orang lain yang berbeda agama. Dia meminta 300 ayat tersebut untuk dihapus. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi, atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, kata pria tersebut.